Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Oke, di video kali ini kita akan sharing santai lagi ya. Dan topik sharing santai kita kali ini itu adalah tentang kegiatan yang cocok ya untuk mahasiswa introvert ya. Nah, jadi mungkin sebagai introvert ya, sebagai mahasiswa introvert mungkin kita berpikir kalau ikut organisasi atau ikut UKM atau ikut lomba ya, dan kegiatan non akademik lainnya itu mungkin bakal capek ya rasanya ya kan, bakal menguras energi banget gitu loh ya kan. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan banyak orang, kita akan bersosialisasi dengan banyak orang tentunya ya kan. Jadi kita bakalan capek gitu loh ya kan. Nah, akan tetapi sebagai mahasiswa introvert, kita nggak mau kalah gitu loh ya kan dengan mahasiswa yang ekstrovert gitu loh ya kan. Nah, kita nggak pengen hanya sekedar kuliah pulang doang gitu loh ya kan. Nah, tapi kita juga pengen punya kegiatan non akademik juga gitu loh ya kan. Tapi karena kita introvert, kita pengen kegiatannya ini tuh bentuknya tuh beda gitu loh ya kan. Nah gitu ya. Dan di video kali ini aku akan bahas kegiatan-kegiatan non-akademik tersebut ya. Kegiatan non-akademik ini itu nggak bersifat formal ya kan. Jadi teman-teman tenang aja. Teman-teman nggak perlu ikut organisasi atau ikut UKM tertentu ya kan. Nggak perlu ya teman-teman. Dan kabar baiknya lagi ya kan, teman-teman kalau punya kegiatan ini itu nggak terlalu disorot gitu loh ya kan. Jadi teman-teman bisa punya privasi lebih gitu loh ya kan, dan teman-teman bisa lebih nyaman menghadapi kesendirian ya. Oke, kita langsung aja mulai dari kegiatan pertama ya. Nah, jadi kegiatan yang pertama ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat luas ya. Nah, jadi teman-teman bisa memberikan kontribusi gitu terhadap masyarakat luas dalam bentuk ilmu ya. Nah, jadi sebagai mahasiswa ya kan di jurusan tertentu ya, misalnya IT ya. Nah, mungkin teman-teman pasti punya keahlian tertentu ya di bidang IT ya kan. Nah, teman-teman yang punya keahlian tersebut itu disalurkan gitu loh ya kan kepada masyarakat luas. Misalnya teman-teman jago di bidang cyber security ya kan. Nah, teman-teman bisa coba berikan ilmu ya kan tentang cyber security ya kan kepada masyarakat luas ya kan, tentang pentingnya keamanan, pentingnya menjaga data ya kan, gitu-gitulah ya kan pokoknya ya kan. Nah, teman-teman bisa berikan edukasi seperti itu ya kan kepada masyarakat luas. Nah, caranya gimana? Nah, caranya sih yang aku tahu sih ya teman-teman bisa bikin akun media sosial ya, misalnya seperti yang aku lakukan ini ya, itu YouTube ya. Nah, teman-teman bisa bikin akun YouTube dan teman-teman bisa bikin video sebanyak mungkin yang isinya itu adalah tentang edukasi. Teman-teman ngajarin ya kan sesuatu yang teman-teman itu bisa gitu loh ya kan, yang teman-teman kuasai kepada masyarakat luas gitu loh ya kan. Dan gak harus di YouTube juga sih, kalau misalnya lewat IG ya bisa juga ya, lewat Instagram atau lewat media sosial lainnya ya bisa juga gitu loh ya kan. Ya disesuaikan dengan preferensi teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman pengen pengen yang tatap muka aja deh ya kan, pengennya ya kan. Nah, teman-teman bisa juga ya kan kalau pengen tatap muka juga ya kan. Nah, misalnya ya kan teman-teman pengen ngajarin atau jadi tutor deh ya kan, jadi tutor anak OSN informatika misalnya. Nah, targetnya siapa? Targetnya ya yang paling enak sih adik-adik kelas temen gitu loh ya kan, adik-adik kelas teman-teman gitu loh ya kan. Nah, jadi teman-teman bisa ajukan ya kan ke pihak sekolah teman-teman dulu ya kan, SMA ya kan misalnya ya kan, atau SMP gitu ya kan, ya terserah sih ya kan. Nah, jadi teman-teman bisa bilang ya kan, permisi Pak Bu, jadi saya pengen mengajukan diri untuk bantu-bantu ya kan buat membimbing untuk persiapan OSN informatika gitu-gitulah ya kan pokoknya ya kan. Atau bidang lain bisa juga, misalnya OSN fisika, OSN matematika bisa juga ya kan. Pokoknya ya disesuaikan dengan keahlian teman-teman gitu loh ya kan. Nah, itu kalau misalnya teman-teman pengen tatap muka.
ya. Tapi kalau pengen online aja juga bisa gitu loh ya kan, kalau nggak pengen keluar rumah ya kan gitu-gitu ya kan, pengennya ya kan pengennya habis kuliah tuh langsung pulang ke rumah gitu loh ya kan, dan di dalam rumah itu ada kegiatan gitu loh ya kan. Nah teman-teman ya bisa manfaatkan media sosial. Nah seperti itu untuk yang pertama. Nah berikutnya itu adalah bikin project ya. Nah jadi sebagai mahasiswa IT ya kan, banyak project yang bisa kita lakukan gitu loh ya kan. Nah contohnya aja dalam web developer ya kan, dunia web developer itu teman-teman bisa bikin website ya yang temanya tuh ya terserah aja gitu loh ya kan. Pokoknya website ini tuh bisa digunakan gitu loh ya kan. Websitenya nih bagus lah ya kan, interaktif ya kan gitu-gitu ya kan, dan dinamis juga ya kan. Pokoknya ya kan bukan hanya sekedar HTML ya kan dan CSS doang ya kan, tapi juga ada menguji kemampuan teknis teman-teman lainnya gitu loh ya kan, seperti React ya kan misalnya ya kan, atau JavaScript ya kan gitu-gitulah ya kan. Jadi jangan cuma modal HTML sama CSS doang ya kan. Nah jadi ya kan pokoknya teman-teman desain website teman-teman itu sebaik mungkin ya kan, pokoknya biar biar kemampuan teknis teman-teman itu menonjol dari situ ya. Nah jadi project ini tuh berguna ya kan kalau misalnya teman-teman nanti pengen melamar kerja ya. Nah misalnya ya kan teman-teman pengen melamar kerja ya kan sebagai full stack web developer misalnya. Nah nanti teman-teman bisa tunjukkan apa yang udah pernah teman-teman kerjakan. Nah, yang udah pernah teman-teman kerjakan apa? Ya kan, ya project, ya kan, project web gitu loh, ya kan, project web mandiri, ya kan. Nah, teman-teman bisa tonjolkan tuh, ya kan, projectnya, ya kan. Dan karena karena ini kita mengedepankan kualitas tentunya, ya kan. Maka ya kita jangan cuma mengandalkan HTML dan CSS seperti yang udah aku bilang sebelumnya. Karena kalau cuma mengandalkan HTML dan CSS, ya kan, itu bakal websitenya itu bakal biasa aja gitu loh ya kan. Nilai tambahnya tuh mungkin gak terlalu besar gitu loh ya kan di mata HRD-nya gitu loh ya kan. Nah jadi teman-teman harus tonjolkan kemampuan teman-teman lainnya ya kan dalam pengembangan web ya kan. Nah seperti ya JavaScript ya kan gitu-gitulah ya kan. Nah itu harus teman-teman tonjolkan juga gitu loh ya kan, jangan cuma HTML dan CSS. Nah itu teman-teman yang harus ingat ya. Nah lalu yang ketiga ya, kegiatan yang ketiga ya kan, yaitu ya kan magang ya. Nah magang ini itu siapa sih yang nggak tahu gitu loh ya kan. Magang ini tentu saja menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat. Karena kenapa? Karena magang ini itu kita kayak seolah-olah tuh kerja gitu loh ya kan, seolah-olah ya kan itu kita tuh kerja ya kan, kita tuh dibimbing ya kan dari nol gitu loh ya kan, dan kita akan dapat sesuatu yang sebenarnya itu nggak kita peroleh selama perkuliahan. Nah itulah pentingnya magang ya kan. Dan ketika kita pengen magang ya kan, jangan lupa ya kita itu pilih tempat magang yang benar-benar berkualitas gitu loh ya kan, yang benar-benar bergengsi lah ya kan, bukan buat gengsi sih ya kan sebenarnya ya kan, bukan FOMO atau gimana ya kan, tapi kita pengen ngejar kualitasnya gitu loh ya kan. Karena biasanya magang di tempat yang bergengsi ini ya kan itu biasanya biasanya kerjanya tuh nggak santai gitu loh ya kan. Nah gitu ya, dan karena kerjanya nggak santai kita tuh jadi banyak belajar hal baru gitu loh ya kan. Nah gitu ya, jadi jangan sampai ya kan kita tuh milih tempat magang yang santai gitu-gitulah ya kan, akhirnya nggak terlalu dibimbing ya kan gitu-gitulah ya kan. Nah jadi kita kurang kesempatan gitu loh ya kan buat mendapatkan ilmu baru gitu loh ya kan. Nah gitu ya, jadi pokoknya manfaatkan sebaik mungkin kesempatan buat magang ini ya kan, itu buat cari ilmu lebih ya yang nggak kita dapatkan selama perkuliahan ya. Biasanya sih gitu ya kan, kalau kita magang itu kita bakal dibimbing oleh para senior yang udah berpengalaman ya di bidangnya gitu loh ya kan. Misalnya dalam bidang web developer ya kan, kita akan dibimbing ya kan oleh para senior ya kan,
dan kita akan dapat ilmu baru dari situ ya. Nah gitu ya, dan itu nggak akan kita dapatkan di tempat magang yang santai atau yang biasa-biasa aja ya. Nah itu kuncinya ya teman-teman. Jadi magang ya kan, dan pilih tempat magang yang bagus ya pokoknya. Nah seperti itu. Dan magangnya juga nggak harus nunggu semester 7 ya, tapi ya kan teman-teman bisa magang mandiri misal pas libur semester ya, enaknya ya kan pas libur semester yang semester genap ya, itu kan biasanya panjang tuh liburnya, itu biasanya sampai 3 bulanan ya kira-kira ya kan. Nah itu teman-teman bisa banget manfaatkan libur panjang tersebut untuk magang ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus nunggu semester akhir, melainkan kalau misalnya teman-teman merasa udah jago ya kan di suatu bidang, teman-teman bisa coba apply magang mandiri ya di tempat yang bergengsi tentunya ya, seperti Telkom misalnya ya kan. Nah itu tuh bagus ya buat magang. Nah seperti itu. Oke, lalu yang terakhir ya, kegiatan terakhir ya, yaitu melakukan penelitian mandiri ya. Iya benar, kita akan meneliti sesuatu ya, suatu bidang ya, suatu topik ya kan, yang menurut kita tuh menarik gitu loh ya kan. Dan kemudian ya kan kita bikin apa ya, kayak semacam jurnal gitu ya kan. Jurnal yang isinya tuh adalah hasil dari penelitian kita gitu loh ya kan. Dan jujur aku sebenarnya nggak banyak tahu tentang penelitian ini ya, karena aku sendiri masih apa ya, masih maba lah hitungannya ya kan. Yang nggak maba juga sih ya kan, tapi ya hitungannya ya kan baru jalan 1 semester gitu loh. Jadi sebenarnya aku masih belum terlalu paham tentang proposal tuh apaan gitu loh ya kan, jurnal tuh apaan ya kan, penelitian itu kayak gimana gitu loh. Pokoknya tentang seputar skripsi ya, yang dan kawan-kawan yang mirip ya, itu aku masih belum ngerti gitu loh ya. Pokoknya teman-teman apa ya, kayak teman-teman ngelakuin penelitian mandiri ya kan, kayak seolah-olah teman-teman udah skripsi nih ya kan, padahal belum gitu loh ya kan. Nah gitu ya, jadi teman-teman kayak apa ya, kayak bikin semacam skripsi duluan gitu loh ya kan, walaupun belum semester akhir gitu loh. Teman-teman bikin skripsi duluan gitu-gitulah pokoknya ya. Ya aku seperti yang aku bilang, karena aku belum tahu banyak tentang ini ya kan, jadi aku nggak bisa ngejelasin lebih lanjut ya. Intinya ya kan aku cuma bilang ya kan, kegiatan keempat ini yaitu melakukan penelitian secara mandiri ya teman-teman. Nah seperti itu. Oke, jadi aku rasa itu saja 4 kegiatan yang cocok banget buat teman-teman yang introvert tapi pengen tetap punya kegiatan nih ya kan, kegiatan non akademik ya. Keempat kegiatan tersebut ya kan yang aku sebutkan tadi itu nggak perlu apa ya, nggak perlu ikut organisasi atau gimana ya kan. Jadi benar-benar 4 kegiatan yang aku sebutkan sebelumnya itu nggak terikat dengan institusi yang formal ya kan, seperti BEM ya kan, gitu-gitu enggak ya. Jadi teman-teman nggak perlu mesti jadi anggota BEM ya kan misalnya kan, buat ngelakuin itu nggak perlu ya teman-teman. Jadi teman-teman tenang aja ya kan, teman-teman bisa ngelakuin 4 kegiatan tersebut itu secara mandiri ya teman-teman. Dan itu tentu saja cocok banget, dan apa namanya, cocok banget dengan gayanya introvert ya teman-teman. Nah jadi seperti itu. Dan oh iya, kebetulan hari ini adalah hari introvert sedunia ya kan. Nah jadi seperti yang teman-teman udah tahu ya kan, di tanggal 2 Januari ini ya kan, ada psikolog dari Jerman itu mencetuskan hari introvert sedunia ya kan. Nah itu tahun berapa ya, kalau nggak salah 2000 berapakah itu, lupa aku ya kan. Ya teman-teman bisa searching aja tentang hari introvert sedunia ya kan, itu ada sejarahnya ya kan. Berawal dari psikolog Jerman ya. Nah dan kebetulan banget ya kan, karena hari ini adalah hari introvert sedunia, aku bikin spesial buat teman-teman ya. Video ini buat teman-teman yang introvert tapi tetap ambisius ya kan. Ya pokoknya semangat aja buat teman-teman yang introvert ya kan, tapi tetap ambisius ya kan. Nah itu bikin aku salut sih ya kan. Bukan mahasiswa introvert yang loyo-loyo gitu loh ya kan, yang udah merasa nyaman dengan statusnya sebagai mahasiswa kupu-kupu gitu loh ya kan. Nah sedangkan temen
Ya kan, sedangkan teman-teman walaupun introvert tapi teman-teman tetap ambisius, itu udah mantap ya. Ya, gitu ya. Itu udah bikin aku salut ya, teman-teman. Nah, jadi pokoknya semangat aja buat teman-teman. Hari ini adalah hari introvert sedunia. Jadi aku ucapkan kepada teman-teman sekalian, selamat hari introvert sedunia ya, teman-teman. Semoga kita sebagai introvert bisa terus berkembang, bisa terus berkarya, bisa terus berinovasi ya di bidang yang kita tekuni ya, teman-teman. Dan tentunya bisa menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing ya, teman-teman. Oke, aku rasa segitu saja sharing santai di video kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!